Shalom, selamat petang semua. Selamat mengikuti renungan pada hari ini, 29 Maret 2020. Tajuk renungan kita pada petang ini adalah sukar mendapat masa untuk berdoa. Itulah tajuk renungan kita bersama-sama pada petang hari ini. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mengatakan seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Itulah ayat renungan kita pada petang ini. Dan hari ini adalah hari yang ketiga untuk program khas berdoa selama 100 hari. Dan kita lebih fokus kepada keadaan dunia yang sedang dilanda masalah, yaitu virus corona. Dan kita akan berdoa seperti biasa, memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita masing-masing dan juga seluruh dunia, memohon kekuatan bagi diri kita, dan juga memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada diri kita, terutama sekali virus corona. Dan marilah kita sama-sama berdoakan perkara ini dan beberapa perkara yang lain. Ada soalan-soalan yang perlu kita dengarkan bersama-sama saudara. Dan tajuk renungan kita kemarin adalah doa di waktu pagi. Dan hari ini kita ditanya pula, kenapa seseorang itu susah atau sukar mendapat masa untuk berdoa? Dan inilah yang perlu kita tanyakan dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Saudara semua, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita tidak ada waktu. Jangan sampai aktiviti hidup kita yang sibuk membuatkan kita mengabaikan doa, dan pada ketika itu kita sangat memerlukan sebenarnya kekuatan doa. Sehingga membuatkan kesolehan iman kita berada dalam keadaan bahaya karena dikepung oleh jiwa yang hanya memikirkan perkara dunia, perkara-perkara bisnis. Satu masalah yang besar apabila kita kehilangan hikmat daripada surga, di mana surga yang sedang menunggu kita untuk menyerahkan diri dalam doa. Itulah masalah kita apabila sudah kehilangan satu hikmat daripada surga. Saudara-saudara, kita sangat memerlukan terang daripada surga yang hanya diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain dalam memberikan kita kekuatan, hikmat dan juga kebijaksanaan selain Tuhan. Karena saudara-saudara, doa adalah sumber kekuatan. Ingat bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi kita. Seorang pekerja tidak dapat memperoleh kesuksesan sementara dia terlalu terburu-buru dalam berdoa dan cepat-cepat pergi melakukan suatu pekerjaan yang lain yang dia risaukan. Dan kita hanya memberikan sedikit masa dan terburu-buru. Kita hanya tidak dapat meluangkan waktu untuk berpikir sejenak, berdoa, merenung dan menunggu firman Tuhan untuk memberikan kekuatan fisikal kepada kita. Kita tidak merasakan pengaruh roh Tuhan yang membangkitkan semangat kita. Kita seperti tidak mau kehidupan yang segar daripada Tuhan. Kita hanya merasakan tubuh yang letih dan pikiran yang penat. Tidak pun dapat berhubungan secara pribadi dengan Kristus. Jadi saudara-saudara semua, kita ambillah masa, fokuslah kepada Tuhan. Dan kita sering mengatakan tidak ada masa untuk berdoa. Karena terlalu sibuk, banyak pekerjaan yang lain kita perlu buat. Itu membuatkan kita terlalu menjadikan diri kita lupa untuk berdoa. Dan kita hanya seperti berpuas hati dalam pelayanan kita yang tidak 100%. Kita berpuas hati dalam pelayanan gereja. Kita berpuas hati dalam pelayanan luar gereja. Itu saja yang kita puas hati. Tetapi pelayanan bagi diri kita sendiri kita sering abaikan, yaitu doa. Itu adalah satu pelayanan bagi kita. Kerja awal pagi, balik waktu malam, dan ini terjadi. Kita sebenarnya perlu mengatur masa untuk berdoa. Jangan biarkan kita tidak punya masa untuk Tuhan. Aturlah masa bersama dengan Tuhan. Jangan sampai masa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah pun memberikan masa kepada Tuhan. Ambil masa, kosongkan pikiran dan bersihkan diri untuk fokus berdoa bagi diri kita masing-masing. Apabila kita gagal dalam berdoa, itu akan mengakibatkan kegagalan besar bagi kita, saudara-saudara. Kalau kita biarkan kesibukan menutupi kehidupan kita dan menghalangi tujuan utama hidup kita, maka itu merupakan kesalahan besar bagi kita. Karena tujuan dalam kehidupan kita adalah mencari Tuhan. Kita sudah rugi besar karena kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan.
lupa kepada Tuhan yang sudah membantu kita dari awal kehidupan kita sehingga saat ini Tuhan sudah memberkati menolong kita. Tetapi walaupun sibuk dalam pekerjaan, tetapi kita harus meluangkan masa khusus bagi Tuhan. Telinga Juru Selamat kita senantiasa terbuka mendengar setiap permohonan doa kita. Kalau kita tidak mau terpisah dari Tuhan, maka kehadiran Tuhan selalu bersama kita. Dalam buku Counsels of Health halaman 424 mengatakan seperti ini. Mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan akan dikelilingi oleh pemeliharaan yang baik. Tuhan sentiasa memelihara di mana saja kamu melayani, kamu bekerja, apabila kita datang kepada Tuhan setiap hari dalam doa kita. Jangan biarkan ada perkara yang menghalangi kita untuk belajar Alkitab dan berdoa. Jangan biarkan apapun terjadi, betapapun itu kita sayangi, betapa itu pun kita cintai, yang mengawal pikiran dan kasih sayang kita, sehingga mengalihkan kita dari pembelajaran firman Tuhan atau doa yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan segala sesuatu di dunia ini menjauhkan kita dari doa kita kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Itulah kenapa pentingnya kita untuk berdoa. Sebagai kesimpulan bagi kita mohonlah Tuhan agar membantu kita mempunyai khusus buat Dia. Dan kita jangan biarkan menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Dan kita memohon agar Tuhan ajar kita supaya fokus kepada Tuhan walaupun berada dalam kesibukan kita setiap hari. Jadi saudara-saudara, marilah kita ambil masa untuk berdoa khusus bagi diri kita dan keluarga kita dan semua perkara di dunia ini. Terima kasih karena sudah setia mendengar akan renungan pendek ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita dan Tuhan menuntun kita di dalam kehidupan harian kita. Terima kasih. Shalom.